Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam bab jihad. Jihad dalam arti berperang. Quran memang juga membicarakan tentang jihad dalam arti berperang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah surat 9 ayatnya 41. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah baik ringan maupun berat dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. At-Taubah ayat 41. Dan juga Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya 86 dan 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala sebuah maklumat diturunkan, berimanlah kepada Allah dan berjuanglah bersama utusannya. Kaum kaya dan di antara mereka berpamitan kepadamu seraya berkata, biarkan kami tinggal bersama mereka yang tinggal, sementara Rasul dan orang-orang beriman yang bersama dia berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka. Tetapi ada beberapa contoh yang diriwayatkan di dalam suatu hadis ketika beberapa kaum muslimin mengungkapkan keinginan untuk bergabung dalam jihad di medan perang. Nabi suci Muhammad SAW malah mengatakan bahwa jihad mereka adalah melakukan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan pertempuran. Misalnya di dalam hadis berikut ini dari riwayat Bukhari halaman 1520, Aisyah radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, kami menganggap jihad sebagai yang paling baik dari semua perbuatan. Bukankah seharusnya kami terlibat di dalam jihad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling baik adalah haji yang dilakukan dengan benar. Kemudian di dalam riwayat Bukhari halaman 3304, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berjihad. Beliau bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu berkata, ya. Beliau bersabda, kalau begitu lakukanlah jihad di jalan mereka. Demikian dua hadis yang menjelaskan soal jihad. Kata lakukanlah jihad di jalan mereka hanya bisa diartikan dan dipahami semua orang dalam arti melayani orang tua. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di atas itu tadi tidak menyebut ibadah haji atau pelayanan pada orang tua sebagai alternatif yang bersifat kiasan atau alternatif yang lebih rendah untuk orang-orang yang tidak dapat ikut serta dalam jihad yang di medan perang. Beliau menyatakan dengan jelas bahwa kedua perkara itu adalah jihad yang sebenarnya. Sebuah peristiwa yang sangat mencekam tercatat di dalam suatu riwayat hadis
kira-kira 60 tahun pasca wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pemberontakan atau upaya kudeta terhadap pemerintahan kala itu oleh sebagian kaum muslimin yang dipimpin oleh Ibnu Jubair. Abdullah bin Umar, salah seorang ahli Quran suci dan salah satu putra khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, didesak beberapa orang untuk ikut bergabung dalam pemberontakan yang mereka sebut sebagai jihad itu. Diriwayatkan seorang laki-laki mendatangi Ibnu Umar dan berkata, "Mengapa engkau pergi haji setahun sekali dan umroh setahun sekali, tetapi engkau mengesampingkan jihad di jalan Tuhan? Tahukah kau betapa seringnya Tuhan menyuruh kita jihad?" Ibnu Umar berkata, "Duhai ponaan, Islam itu didasarkan pada 5 perkara. Iman kepada Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah." Laki-laki itu menimpali, "Apakah kau tidak mendengar apa yang telah Tuhan firmankan di dalam kitab sucinya? Dan perangilah mereka sampai kezaliman berakhir." Ibnu Umar berkata, "Kita melakukan hal itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu kaum muslimin sedikit dan mereka menghadapi penganiayaan dikarenakan agamanya. Mereka dibunuh atau dihukum lainnya. Sesudah itu pemeluk Islam berlipat ganda jumlahnya dan kezaliman itu tidak ada lagi." Ibnu Umar menolak untuk mengakui bahwa pemberontakan yang kala itu dianggap sebagai jihad oleh sebagian kalangan sepenuhnya sebagai jihad yang harus diikuti setiap muslim, walaupun secara umum anggapan itu hanya sebagai alasan untuk melawan khalifah yang dianggap merampas kedudukan khalifah sebelumnya. Dengan mengungkapkan 5 rukun Islam, Ibnu Umar ingin menunjukkan bahwa pemberontakan yang mereka sebut sebagai jihad itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Demikian kajian dari Dr. Yahid Hadis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.